Ya, terima kasih Ami Alwi Albar, jazakumullah khair. Tadi disinggung tentang memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu memahami Al-Quran dan hadis itu tidak mudah. Yang pertama, jadi tidak cukup tekstual. Jadi kalau seandainya kita pahami Al-Quran hanya menggunakan Al-Quran, tidak mungkin bisa benar pemahamannya. Jadi Al-Quran itu gak bisa dipahami sendiri. Dan kalau memahami Al-Quran hanya dengan Al-Quran, pasti salah. Kenapa pasti salah? Kalau memahami Al-Quran hanya menggunakan Al-Quran pasti salah, karena Al-Quran tersebut dibutuhkan penjelasan. Penjelasan inilah yang disebut dengan kitab tafsir. Seandainya Al-Quran saja sudah cukup, maka tidak perlu ulama bersusah payah menafsirkan Al-Quran yang berjilid-jilid. Bukan satu jilid, dua jilid, ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu jilid. Itu. Kenapa ada tafsir? Biar tidak salah paham isi Al-Quran. Bahkan ada seorang ulama yang menafsirkan surat Al-Fatihah, satu surat itu menghabiskan 1000 jilid. Itu baru satu surat. Surat Al-Fatihah beliau tafsirkan 1000 jilid, belum surat-surat yang lain. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, beliau mengatakan, lau syi'tu la'aukartu lakum thamanida, ya, thamanina jamala bima'na ba. Lau syi'tu la'aukartu lakum thamanina jamala min ma'na ba. Nah, Imam Ali mengatakan, kalau saya mau, saya bisa menafsirkan huruf ba di kalimat Bismillahirrahmanirrahim, huruf ba-nya saja, maka 70 ekor unta tidak akan mampu memikul lembaran-lembaran kertasnya. Nah, itu baru huruf ba. Nah, itu dari sisi pemaknaan hadis, ya, apa, Al-Quran. Kemudian istinbat ahkam, pengambilan hukum juga tidak asal secara teks kemudian kita sendiri simpulkan hukumnya, tidak seperti itu. Itu ibaratnya melanggar undang-undang para ulama terdahulu. Mereka punya undang-undang. Ada ulama di Makkah, ini bukan ulama sembarangan, ahli hadis. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, lam a'arif lahu naziran fi hadza sya'ni. Imam Syafi'i mengatakan, ulama tersebut di dalam ilmu hadis saya belum mengetahui bandingannya. Namanya Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, ulama hadis di zamannya Imam Syafi'i. Beliau itu ahli hadis, paham tentang hadis, hafalan hadisnya banyak. Tapi ketika ingin memahami Al-Quran dan hadis, beliau minta tolong kepada Imam Syafi'i. Kirim surat, wahai Imam Syafi'i, tolong buatkan rumusan-rumusan, kaedah-kaedah untuk bisa mengambil hukum di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Maka Imam Syafi'i menulis surat, kemudian dikirimkan. Surat tersebut sudah berisikan tentang kaedah-kaedah pengambilan hukum di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Sampailah kepada Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, kemudian dijadikan itu sebagai referensi utama cara atau metode di dalam mengambil hukum yang ada di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Muhammad. Nama kitabnya Ar-Risalah. Kalau ulama hadis saja mereka belum mampu seperti Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi untuk memahami nas hukum di dalam Al-Quran dan dalam hadis,
Bagaimana dengan orang awam? Beliau yang ahli hadis butuh kepada ulama yang pakar dalam bidang tersebut. Imam Syafi'i pakarnya dalam bidang usul fikih, nama ilmunya usul fikih. Jadi memahami hukum Al-Quran dan hadis tidak cukup satu ayat, tidak cukup satu hadis, tidak cukup dua ayat, tidak cukup dua hadis, tidak cukup tiga ayat, tidak cukup tiga hadis, tapi puluhan, bahkan bisa sampai ratusan. Seluruhnya sudah mereka simpulkan dari ratusan hadis atau ratusan ayat, bahkan bisa lebih. Ada yang kurang dari 100. Kemudian dari seluruh daripada nas-nas yang ada Al-Quran dan hadis, kemudian para ulama simpulkan berdasarkan ilmu namanya ilmu usul fikih. Itu dari sisi hukum. Makanya kitabnya berkembang. Ar-Risalah, kemudian Ar-Risalah masih disempurnakan lagi. Kitab usul fikih ada 4 kitab. Ada kitabnya Al-Mustashfa Imam Ghazali. Yang kedua ada kitab Al-Burhan Al-Imam Juwaini. Ada kitab namanya Al-Mu'tamad Al-Imam Abul Husain. Kemudian ada kitab namanya Al-Umad, kitab Al-Qadi Abdul Jabbar. Kemudian masih dijelaskan lagi, disempurnakan lagi sampai ratusan, 200, 300 kitab membahas cara memahami nas dalam Al-Quran, dalam hadis. Kalau sudah ratusan kitab tersebut dipahami, baru bisa kita mengambil hukum sendiri secara mandiri di dalam Al-Quran, dalam hadis. Tapi kalau belum menguasai, maka tidak boleh. Itu. Jadi tadi saya kata tidak mudah. Nah, disinilah peran ulama yang kita selalu butuhkan. Peran ulama kita selalu butuhkan, dan Nabi sudah memperingatkan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazihu anil ibad walakin biqabdil ulama. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengangkat ilmu ini dengan sekaligus diangkat, tapi dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta la yabqa alimun, sehingga nantinya tidak ada seorang pun orang alim. Ittakhazan nasu ru'asa juhala, akhirnya manusia mengangkat orang-orang bodoh tadi, seperti cukup saja Al-Quran dan hadis, gak butuh kitab tafsir, gak butuh ulama, gak butuh usul fikih, gak butuh. Nanti diangkat orang-orang bodoh menjadi ulama. Fasu'ilu, kemudian ketika ditanya tentang masalah hukum agama atau tentang masalah agama, fa'aftau bighairi ilmin, mereka berfatwa dengan hawa nafsu, bukan dengan ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat, yaitu para ulama palsu tadi sesat, dan juga mereka menyesatkan umat. Ini peringatan langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah perintahkan selalu bertanya kepada ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nabi juga mengatakan, al ulama warathatul anbiya, innal anbiya lam yurithu dinara wala dirhama walakinnahum warathu ilma, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan para ulama pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan uang, dinar, keping emas atau uang perak, tidak, tapi yang mereka warisi adalah ilmu. Jadi kalau seperti ini Allah sudah nyatakan demikian, Nabi juga sudah bersabda demikian tentang ulama, maka kalau kita mengambil jalan yang lain, artinya kita sudah menentang keputusan Allah dan Rasul. Kalau sudah menentang keputusan Allah dan Rasul, sebagaimana Allah firmankan, maka lil mu'minin walal mu'minat idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahum khira min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut bagi orang beriman, laki-laki dan perempuan, jika Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, mereka mencari pilihan yang lain. Siapa yang bermaksiat, ya ini mengingkari Allah, perintah Allah, dan mengingkari perintah Rasulullah, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Itu sesat yang nyata. Jadi itu prolog, pengantar dari apa yang disampaikan oleh Ami Alwi tentang
pentingnya kita dekat dengan para ulama, jangan merasa pede sendiri.